Shalom untuk kita semua, selamat malam untuk kita semua ya. Jumpa lagi bersama dengan Bang RK dan juga di sini ada saudara kita ya, Elia Miron ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan malam hari ini teman-teman ya, kita akan memberikan pengajaran tentang Wahyu pasal 3 ayat 14. Di situ mengatakan Yesus adalah ciptaan. Benarkah Yesus adalah ciptaan teman-teman ya? Dan juga di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 teman-teman ya. Ya, saya berharap teman-teman bisa mendengarkan dengan baik pengajaran-pengajaran yang disampaikan ya teman-teman ya oleh saudara kita Elia Miron ini teman-teman ya. Nah teman-teman ya, sebelum kita memulai ini teman-teman, alangkah lebih baiknya kita berdoa teman-teman ya. Kita meminta hikmat daripada Tuhan. Saya buka dulu kacamatanya. Izinkan saya berdoa dalam Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, Bapa yang maha suci. Pada kesempatan hari ini ya, kami ingin mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin mempelajari, kami ingin mendalami tentang bagaimana Engkau, bagaimana cara Engkau menyelamatkan kami lewat putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami dalam surga, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami semua, baik narasumber kami, saudara kami Elia Myron, dan juga kami yang mendengarkan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami. Setitik hikmat dari surga Tuhan, itu sangat kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan di dalam Alkitab ini Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga doa-doa kami ini ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami berdoa lewat dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, bersatu dalam Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa teman-teman ya. Kacamata, intinya kacamatanya lupa ya. Ini intinya kacamata ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita pada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan ya teman-teman ya. Kita akan membahas firman Tuhan dan semoga kita bisa belajar ya dari firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita ini teman-teman ya. Yang siapkan Alkitab di situ, jangan cuma pencet-pencet itu HP. Alkitab itu dipegang di situ, Alkitab dipegang ya. Pulpen dipegang, ada yang tidak mengerti dicatat, langsung naik dan bertanya kepada Elia Myron ini ya teman-teman kita, teman kita ini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan lebih banyak memberikan pengajaran di live kita teman-teman ya untuk saat-saat ini. Karena kekristenan membutuhkan pengajar-pengajar hebat seperti Elia Myron ini ya teman-teman ya. Sangat penting teman-teman ya. Baik, shalom Bro Elia. Ya, shalom semua, salam teman-teman. Luar biasa. Sudah siap Bro Elia? Oke. Gimana? Apa yang mau dibahas tuh apa? Oke, yang kita bahas ini di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Apakah Yesus adalah ciptaan? Itu yang paling penting. Kolose tadi ya, ntar ya. Ya, Wahyu 3 ayat 14 dan juga Kolose pasal 1 ayat 15. Wahyu 3 ayat 14. Oke. Wahyu 3 ayat ke-14. Bentar ya, apa aku macet. Baik.
Duluan dulu Siap. Bro RK. Ini wifi ku agak ini ke laptop nih. Aman-aman, kita tunggu. Karena narasumbernya kan brother ini. Oke, aku. Tapi Jadi ke saya aku. nggak ada lumsumnya ya, nggak ada lumsumnya. Tapi semoga lah ada ada lumsum dari teman-teman kita ya. Lumsum itu uang duduk teman-teman. Ya, Oke. Nah, coba saya kita yang bahas bacakan. dulu ya. Ya, coba Kolose dulu, Kolose 1 ayat 15. Baik, Itu bagaimana? Kolose 1 ayat 15. Saya bacakan. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia, oke, 15 dulu, silakan. Lanjut Ini semua apakah sampai Yesus? akhir. Oke. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 15 ini kan dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, karena di dalam dialah segala sesuatu diciptakan. Nah, kita memahami bahwa ia adalah gambar Allah dan di dalam dia dan yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dari segala ciptaan ini bukan berarti dia itu adalah ciptaan. Yang sulung dari ciptaan itu artinya dia adalah permulaan dari ciptaan itu sendiri. Yang pertama yang melahirkan, karena kata Yunani yang digunakan di sini adalah prototokos, yang dari kata protos atau tokos. Jadi makanya Bunda Maria Theotokos itu kan tokos, artinya kelahiran gitu ya. Lalu proto Evangelion itu seperti Injil pertama. Jadi prototokos itu dari kata pertama dan kelahiran. Jadi kita memahami ia ada yang sulung dari segala ciptaan. Menggunakan kata prototokos ini artinya dialah yang pertama, yang memulai, yang menjadi sumber dari ciptaan itu. Makanya coba baca ayat 16 lagi, brother. Apa dikatakan Kolose di sana? 1 ayat 16, Ya. karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia, oleh firman ini Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau Dia ini sendiri ciptaan, Dia diciptakan oleh apa? Kan dikatakan, oleh Dia, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus, di dalam firman Allah ini segala sesuatu diciptakan. Maka berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Maka segala sesuatu diciptakan oleh firman. Diciptakan oleh Dia. Kalau segala sesuatu diciptakan oleh Dia, kalau Dia sendiri ciptaan, Dia dicipta oleh apa dong kalau begitu? Nah, ini yang menjadi kebingungan. Kalau kita membuat Yesus itu sebagai ciptaan, maka dan Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang oleh karenanya segala sesuatu diciptakan. Coba Yohanes 1 ayat 3, brother. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Segala tanpa sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, lalu dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa Dia tak satu pun yang dijadikan, tak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau tanpa firman tak ada yang jadi, dan kalau firman itu sendiri dijadikan oleh bukankah itu kontradiksi? Yes. Oleh Dia, tanpa firman, tak satu pun yang dijadikan. Nah, kalau Dia ini sendiri ciptaan,
dia ini sendiri dijadikan, oleh apa dia dijadikan? Kan ini jadi kontradiksi. Maka memahami Kolose 1 ayat 15 itu baca dulu ayat 16 dan 17-nya. Coba ayat 17-nya. Dikatakan apa di sana? Kolose 1 ayat 17. Kolose 1:17. Ia ada Ya. terlebih dahulu dari segala Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ia lebih dulu ada. Ulang sekali lagi lebih jelas gimana? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia lebih dulu daripada segala sesuatu. Baik yang tadi ayat 16-nya udah detailin, yang di surga kayak yang di bumi, singgasana, pemerintah, kerajaan, ia ada lebih dulu daripada segala sesuatu. Kalau ia ada lebih dulu dari segala sesuatu itu, dan apa tadi dikatakan? Dan di dalam dia. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, kalau dia ini sendiri ciptaan, jadi repot. Oke, jadi membaca Kolose 1 ayat 15, jangan cuma ayat 15, baca ayat 16 dan 17-nya. Ayat kata ciptaan di sana itu prototokos, itu berarti dia sumber dari ciptaan. Yang sulung itu artinya yang memulai dari seluruh ciptaan itu. Dialah yang melahirkan semua ciptaan itu. Makanya prototokos, proto dan tokos. Tokos itu kan melahirkan. Makanya Bunda Maria kata yang melahirkan Allah. Makanya diberi gelar Theotokos kan. Dari kata Theos dan Tokos. Maka Yesus Kristus adalah prototokos. Yang melahirkan segala sesuatu. Makanya tadi di ayat 17 dikatakan. Tidak segala sesuatu ada di dalam dia. Dan ketika keluar dan dinyatakan menjadi ciptaan, ia jadi ciptaan itu. Gitu. Jadi Yesus itu tidak belah sebuah ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu adalah yang memulai seluruh ciptaan. Makanya di dalam dia, segala sesuatu ada di dalam dia, dan ia lebih dulu ada daripada segala sesuatu. Kalau ia lebih dulu ada daripada segala sesuatu, dan dia itu ciptaan, berarti ayat itu berdusta. Karena ia itu bagian dari segala sesuatu. Ayat itu jadi repot. Ya. Nah, sekarang ke Wahyu 3 ayat berapa tadi? 14. Oke. Wahyu Coba baca, 3 brother. ayat yang ke-14. Dan Ya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Dan Inilah tuliskanlah firman kepada dari- jemaat di Laodikia, lalu Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. permulaan dari ciptaan Allah. Bahasa Yunani-nya di sana permulaan itu pakai apa? Arke, Arche. Arche itu digunakan juga nggak oleh Yohanes di Yohanes 1? digunakan juga NRK. Oke. Kalau NHRH artinya ciptaan, berarti Yohanes 1 mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan dong, kalau kita mengikuti pikiran mereka. Betul. Oke, sekarang buka ayat yang kedua, Yohanes 1 ayat kedua. Kalau NRH itu disebut ciptaan, maka ciptaan yang seperti apa di Yohanes 1 ayat 2? Yohanes 1 ayat 2. Iya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ciptaan apa yang bersama dengan Allah? Kalau NRH diartikan dia ciptaan. Wow. Loh, luar biasa. iya dong, ciptaan apa yang bersama-sama dengan Allah? Kan kata Yunani yang digunakan di Wahyu 3 ayat 16 itu kan NRH juga kan? Kata NRK ini bisa saja permulaan atau bisa sumber gitu atau gimana? Atau menyatakan segala sesuatu dari dia? Dia itu permulaan, dia itu sumber daripada segala. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Makanya aku di sini aku lihat
yang digunakan itu NRH itu kan sama juga yang digunakan oleh Yohanes karena yang menulis ini kan juga Yohanes. Ngebantah itu gini, tulisan Yohanes harus digunakan dengan cara berpikir Yohanes. Ya toh? Nah, kalau Yohanes di Wahyu 3 ayat 16 dikatakan permulaan dari ciptaan, NRH ya, NRHTeskitesos, kalau dia mengatakan Yesus itu ciptaan, maka Yohanes juga menggunakan yang sama di Yohanes 1. Tetapi di ayat 2 dia mengatakan ia bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan, dan Yohanes juga mengatakan ia bersama-sama dengan Allah, ciptaan apa yang pernah bersama-sama dengan Allah? Compare-nya ke situ. Kita apa namanya? Apple to apple. Sandingkan tulisan Yohanes dengan argumentasi Yohanes juga. Kalau Kolose tadi ya itu tulisan Paulus. Oke, kalau gitu kita ke Wahyu. Makanya aku tulisan Yohanes ini nggak bawa ke tulisan Paulus. Aku bawanya ke tulisan Yohanes juga. Betul. Yohanes di Wahyu menuliskan permulaan dari ciptaan. Kalau begitu, kalau permulaan dari ciptaan dimaknai kalau dia itu ciptaan, maka kita lihat tulisan Yohanes yang mengatakan ia bersama-sama dengan Allah dan tanpa dia tidak ada yang dijadikan. Bukankah tulisan Yohanes jadi kontradiksi? Sebenarnya tidak kontradiksi, akalmu yang tidak sampai untuk memahami. Ayat itu nggak ada kontradiksi karena satu penulisnya. Sama-sama Yohanes kan? Cuma memahami Wahyu 3 ayat 14 itu harus disejajarkan dengan seluruh pengetahuan teologi Yohanes. Bagaimana mengetahui teologi Yohanes? Baca di kitab Yohanes. Ini udah fair, udah selesai sebenarnya. Udah nggak ada yang repot-repot. Jadi Bro Elia, di situ dalam Keluaran 3 ayat 14 itu ada tertulis dalam bahasa Yunani itu ketisios di situ. iya, ketisios, betul. Itu ciptaan atau tindakan yang dilakukan itu atau gimana tuh? Bro Kita buka Elia. ya, Keluaran. Baik. Di Wahyu 3 ayat 14 itu ada kata ketisios. Ya. Di situ Ketisios. apakah itu Yesus adalah ciptaan atau tindakan dari apa yang dia ciptakan? Bukan. Dia bukan Itu ciptaan. gimana? Dia yang menghasilkan ciptaan itu. Oke. Makanya di depannya kan dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Kalau permulaan dari ciptaan Allah, berarti dia kan yang memulai ciptaan. Betul. Nyambung nggak ucapan itu dengan Yohanes 1 ayat 3 itu? Sangat nyambung. Ya udah. Jadi nggak ada sebenarnya argumen yang cukup bagi saksi Yehova untuk mengatakan Yesus adalah ciptaan. Atau Arianisme gitu ya? Ya. Arianisme itu juga apakah memiliki pandangan sama dengan saksi Yehova? Kurang lebih sama, cuma kan saksi Yehova Arianisme hanya menyangkal keilahian Yesus. Hanya saja saksi Yehova lebih jauh, dia mengatakan Yesus itu hanyalah malaikat begitu. Cuma kalau Arian, dia menolak keilahian Yesus, tapi pada saat yang sama dia tidak menyimpulkan seperti yang disimpulkan oleh saksi Yehova. Meskipun sama-sama mirip sebenarnya, cuma modifikasinya jauh lebih sesat. Paham Arianisme. Itulah yang dilawan oleh Athanasius, Bapak gereja kita dari Alexandria. Makanya pengakuan iman Athanasius itu menegaskan bahwa Yesus, pengakuan iman Nikea bunyinya apa? Dilahirkan tapi tidak diciptakan. Dia memang dilahirkan tapi tidak diciptakan. Dilahirkan itu artinya apa sih? Ya keluar dari Bapa. Kenapa? Karena dia adalah gambaran Allah. Seperti matahari, dia tidak pernah berhenti memancarkan terangnya. Karena terangnya itulah, dari terang itulah kita bisa tahu matahari itu ada. Melalui cahaya matahari, kita tahu matahari itu ada. Nah, melalui firman Sang Firman ini, kita bisa tahu Allah itu ada. Nah, matahari ini tidak pernah berhenti bersinar. Dia terus mengeluarkan, namanya eternal generation. Dia terus memancarkan terangnya.
Selama matahari itu ada, terangnya terus ada. Selama Allah itu, Bapa itu ada, firman-Nya itu yang memancarkan kemuliaan Bapa itu. Makanya dikatakan tadi Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah gambarnya. Jadi Yesus dilahirkan itu bukan satu momen. Yesus dilahirkan itu sejak kekekalan. Karena tidak ada momen, tidak ada waktu di mana Allah Bapa itu tanpa firman. Dan firman-Nya itulah kemuliaannya. Dan firman itulah gambarnya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa, brother? Kalau akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu menolak aku, kamu menolak Bapa. Dia yang mengutus. Kalau kamu menerima aku, kamu menerima Bapa. Karena dia dengan Bapa itu satu dalam keilahian, seperti cahaya matahari satu dengan matahari itu sendiri. Ya kan? Ya. Itu. Nih, saya ada pertanyaan nih, Bro Elia. Ada pertanyaan. Ya. Tadi kita kan berbicara tentang prototokos di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 kan? Apakah di dalam Mazmur 89 ayat 27 itu juga berbicara tentang prototokos yang sama atau gimana tuh? Mazmur 89 ayat 27. Ayat 27. Mazmur 89. Sehingga apakah supaya tidak membantah bahwa Yesus itu adalah ciptaan ya? Bahkan aku akan menjadikannya anak sulung yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Kago prototokon tesomai auton hipsalom protois basilo. Dan aku akan menjadikannya anak sulung. Ya, betul. Prototokos. Iya, prototokos. Di Septuagintanya ditulisnya prototokos. Dan coba perhatikan, bro. Frasa paralel yang di sana anak sulung itu sejajar dengan apa? Yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Diparalelkan kan? Oke. Betul. Coba baca ayat yang kamu punya. Apa dikatakan di sana? Oke. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi anak sulung yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Di antara raja-raja bumi. Di antara raja-raja bumi. Berarti statusnya sebagai anak sulung itu lebih tinggi daripada apapun. Makanya dikatakan anak sulung yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Berarti yang sulung itu berarti dia berkedudukan lebih tinggi, supremasi. Dia lebih besar daripada apapun. Ya, sebenarnya nggak cukup hanya linguistik, karena bahasa Mazmur itu bahasa puisi sebenarnya, bro. Cuma kalau kita mau lebih dekat kepada pemahaman teologisnya tentang posisi Yesus yang sejati, kita belajarnya ke tulisan Yohanes tadi. Ya meskipun bahasanya sama gitu loh, prototokos. Karena kata prototokos itu di konteks-konteks lain juga bisa artinya berbeda. Makanya kita harus lihat konteksnya. Tapi di konteks di Kolose 1 tadi, ayat 15 itu kan menggunakan prototokos. Beda dengan di Wahyu. Nah kalau di Kolose 1 menggunakan prototokos, dipahami sebagai ciptaan, itu akan bertabrakan dengan ayat 17-nya. Gitu. Bisa nggak, Bro Elia, saya menggunakan sebuah logikanya gini, Bro Elia. Di situ kan menggunakan permulaan dari ciptaan kan? Ya, bukanlah ciptaan yang permulaan, bisa nggak gunakan logika seperti itu? Dia permulaan dari ciptaan, bukan ciptaan yang mula-mula, itu benar. Benar ya. Permulaan dari ciptaan adalah segala sesuatu yang menyebabkan ketisios tadi ya, di dalam Wahyu 3:14 itu ya. Ya. Dia tindakan yang menyebabkan itu. Yes, betul. Bisa ya. Dia yang menyebabkan. Dia adalah ciptaan. Ya, dia bukan ciptaan. Dia yang menyebabkan ciptaan itu ada. Benar tadi definisimu itu. Sehingga itu kawin. Itu pas dengan Yohanes 1 ayat 3 tadi.
Coba Yohanes 1 ayat 3. Oke, coba saya baca Yohanes 1 ayat 3. Dia yang memulai ciptaan. Coba Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itu jelas. Tanpa Dia tak satu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Tanpa Dia tak ada yang jadi, berarti Dia penyebab yang jadi kan? Betul. Berarti pas kan dengan yang kamu bilang tadi? Permulaan dari ciptaan, penyebab ciptaan itu kan? Betul. Nah, kalau Dia penyebab ciptaan dan Dia ciptaan, kan jadi rusak. Gitu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini apakah berhubungan juga Bro Elia dengan Mazmur 33 ayat 6? Yang ayat yang biasa kita pakai gitu. Mazmur 3 yang hari ini ya? Mazmur 33 ayat 6. Coba ya aku ini ya. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman Tuhan, iya dong. Dengan firman Tuhan langit telah dijadikan dan dengan nafas mulutnya segala tentaranya. Ya. Makanya tadi Kolose 1 ayat 16-nya coba baca. Oke. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun Cukup sampai di kerajaan. situ. Yang di langit dan yang di bumi. Nah, di Mazmur 33 itu dengan firman Tuhan langit dijadikan kan? Betul sekali. Luar biasa sih Bro Lia, diberkati sekali ya teman-teman. Jadi sama kan? Jadi Alkitab tuh nggak ada yang kontradiksi kok. Cara kita aja memahaminya cara kita aja yang memahaminya perlu hati-hati. Itu aja. Kata sorga di Mazmur 33 ayat 6, kata Yunaninya itu apa? Uranos kan? Uranus. Nah, kata sorga yang digunakan Kolose 1 juga Uranos kan? Uranus. Ya udah sama aja berarti. Gitu. Nih, Bro Elia, ini kita lebih masuk yang lebih detail lagi, Bro Elia, tentang dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 ini, Bro Elia ya. Di dalam Kolose 1 ayat 15 itu, sabar, ini capta ini ya. Oke. Di dalam Kolose 1 ayat 15 itu berbicara tentang gambar Allah tuh. Oke. Ya, gambar Allah tuh. Itu kan menggunakan kata icon kan? Toteu kan? Oke. Dari ikon lah. Ikon lah ya, ikon. Nah ini gambar Allah ini maksudnya seperti apa nih Bro Elia? Gambar Allah, ikon Toteo ya. Gambar dan rupa Allah itu sebenarnya begini. Gambar Allah itu sebenarnya sama digunakan di Kejadian 1 ya. Ayat berapa itu ya? 26. Ya, gambar Allah itu yang diciptakan menurut Salem. Jadi gambar itu artinya representasinya Allah. Jadi manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Yesus ini, jadi gimana ya jelasinnya bro? Kita itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Dan gambarnya Allah itu Yesus kan. Nah, ketika dia disebut gambar Allah, artinya apa? Kita ini diciptakan menurut polanya dia. Makanya begini, pertanyaannya begini. Kenapa yang menjadi manusia itu bukan Roh Kudus? Mengapa yang menjadi manusia itu firman Allah? Mengapa bukan Bapa? Mengapa bukan Roh Kudus? Mengapa firman Allah menjadi manusia? Mengapa firman Allah yang menjadi manusia? Karena kita diciptakan oleh firman Allah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Oke? Dan Yesus firman Allah adalah gambar Allah. Kolose 1 tadi. Nah, ketika kita yang diciptakan menurut gambar Allah ini rusak, maka gambar Allah itu sendiri yang datang untuk memperbaikinya. Itulah firman Allah. Luar biasa. Loh iya,
Jadi kalau orang tanya, kenapa bukan Roh Kudus menjadi manusia? Kenapa bukan Bapa? Kenapa firman Allah? Karena firman Allah adalah gambar Allah. Dan manusia diciptakan menurut gambar Gambar. Allah. Dan ketika kita rusak, ketika kita gagal, yang diciptakan menurut gambar Allah ini, maka gambar Allah itu sendiri yang datang untuk memperbaiki kita. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Luar biasa. jadi gambar Allah yang dimaksudkan di sana adalah pola penciptaan itu. Itu yang membuat kita tuh khas. Itu yang membuat kita tuh berbeda. Manusia itu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Saudaraku, sahabatku. Kenapa? Karena kita memang diciptakan menurut polanya Yesus itu, bro. Makanya Paulus mengatakan Yesus adalah Adam yang kedua. Iya. Jadi kalau manusia ingin tahu seperti apa manusia itu kalau tidak jatuh dalam dosa, ya seperti Yesus itu. Itu gambar Allah. Jadi Kristus itu dipandang sebagai manusia sejati yang memenuhi rencana Allah dalam penciptaan ini atau gimana? Pinter. Makanya di dalam dialah kita dilahirbarukan. Kalau kita dalam persekutuan dengan Adam, kita akan mati seperti Adam mati kan? Tapi kalau kita dilahirbarukan di dalam Yesus yang memulai kita jadi baru. Makanya dikatakan, mengapa di dalam Yesus kita menjadi lahir baru? Mengapa kita di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru? Karena kita dicipta menurut gambarnya Dia. Karena kita dicipta menurut Dia. Makanya di dalam Dia kita bisa baru. Logikanya gini, bro. Aku misalnya apa ya saya bilang ya. Nih, ini katakanlah ini kertas, oke? Nih, ini stempel. Oke, ini stempel. Ini bukan punya saya ya. Ini stempel. Ini stempel polanya bulat ya, bulat. Kalau misalnya saya stempel di sini satu pola, bentuknya bulat kan? Nah, bentuk bulat ini mengikuti bentuknya ini kan, bro? Betul. Nah, ketika gambar bulat di sini katakanlah mulai rusak, bagaimana caranya membuat jadi baru? Maka ini harus saya tempelkan balik agar dia baru. Nah, ini seperti firman Allah, ini manusia. Firman Allah ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke? Adam. Oke? Adam. Ketika Adam ini rusak, firman Allah itu yang datang menjadi manusia lagi. Makanya Adam kedua itu Yesus. Ngerti nggak maksudku? Ngerti. Iya, karena kita diciptakan menurut pola ini loh. Pola firman Allah ini. Ini polanya. Nih, ini penciptanya firman Allah kan? Oke, Adam, firman Allah menciptakan Adam. Bentuknya bulat, maka Adam yang diciptakan pun bulat, manusia sempurna. Dan ketika Adam ini rusak, maka firman Allah yang membentuk pola Adam ini menempel kembali kepada manusia itu agar dia menjadi baru. Dan yang baru ini itulah Yesus. Makanya kita perlu dilahirkan kembali dari Yesus. Amin. Agar kita bisa diterima oleh Allah. Luar biasa. Makanya Alkitab mengatakan di dalam Kejadian, silakan lanjut. Ini saya lanjut ya. Makanya makanya di dalam Yesus kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Gitu. Itu kata ciptaan yang baru itu nggak main-main, itu bukan asal-asalan. Dikatakan ciptaan yang baru itu karena kita memang ada misteri Allah yang ditunjukkan di sana, yaitu di dalam Yesus sebagai Adam yang kedua itu kita dilahirkan kembali. Makanya dikatakan dilahirkan kembali dari air dan roh. Dari air itu melalui baptisan, dan dari roh itu ya dari Roh Kudus. Kita diberi roh yang baru, roh kita diperbarui oleh Roh Kudus. Dan dari air kita disucikan. Makanya ketika Yesus masuk ke air baptisan, dia bukan dikuduskan oleh air itu, tapi ia yang menguduskan air itu. Agar melalui air itu kita bisa dikuduskan di dalam dia. Makanya baptisan itu harus dengan air. Tapi metodenya nggak usah pusing. Mau percik kek, mau selam kek, mau tuang kek, itu ndak urusan. Tapi harus dengan air.
formulanya dalam nama Bapa Ya, dan Putra dan Roh Bapa Kudus. dan Anak dan Roh Kudus. Betul. Tidak ada embel-embel lain lagi. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada topping. Oke, Bro. Ya, oke. Ya. Ya. Oke, Bro Elia. Ini dalam Kejadian 1:26 ini kan dari berhubungan dengan yang kita tarik dari Kolose 1 ayat yang ke-15 kan, tentang gambar Allah, lalu kita tarik ke Kejadian 1 ayat 26. Ya kan? Nah, di situ menggunakan kata kita ini apakah ini Tritunggal atau yang lainnya gitu, Bro Elia? Iyalah, itu Tritunggal itu. Wajib itu Tritunggal. Apakah Kristus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah Tritunggal kita ini? Kristus Maksudnya? menyampaikan, memverifikasi, ya. Kristus memverifikasi bahwa Kejadian 1:26 ini Tritunggal atau enggak gitu. Halo. Kristus pernah ngomong gini nggak? Saya lupa ayatnya di mana. Bapa, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22 ya. Baca dulu. Coba saya baca ya. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jelas ya? Jelas. Jadi kata kita itu ya Tritunggal. Kata kita itu bukan Allah dengan malaikat. Bodoh amat deh kata profesor ini itu rasul, Bapak gereja yang berpendapat bahwa itu Tritunggal. Kata kita itu yang merujuk kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada malaikat ikut mencipta. Kalau malaikat ikut mencipta jadi repot. Karena ada satu buku yang saya baca ya, banyak dari penafsiran ya, Bro Elia ya. Ini tentang Kejadian 1 ayat 26 ini, Bro Elia. Apakah ini benar atau tidak ya, Bro Elia? Kalau ada yang mengatakan ini kita. Jadi dia mengatakan gini. Ya, jejak mitologi kafir dalam penggunaan kata kita itu, dalam mite-mite timur dekat kuno, diceritakan bagaimana Dewa Maha Tinggi menciptakan manusia setelah berkonsultasi dengan Dewan Surgawi. Dewan Surgawi ini terdiri dari para dewa yang lebih rendah yang mengelilingi Dewa Maha Tinggi. Apakah ini pandangan yang seperti apa pandangan ini, Bro Elia? Itu pandangan ngawur. Timur dekat kuno. Orang yang menolak Yesus pun di timur. Orang yang nggak ngerti Alkitab pun di timur. Jadi kalau kita mengandalkan timur dekat kuno, yang kunonya yang benar atau yang salah? Sekarang kita mau verifikasi pandangan timur dekat kuno itu kepada siapa? Bapak Gereja Justinus Martir dalam bukunya Dialog with Tripo, dia menolak gagasan bahwa Allah berbicara kepada malaikat. Ia mengatakan Allah berbicara kepada firman-Nya yang ilahi itu. Manusia tidak mungkin dicipta menurut gambar malaikat. Bukan hanya itu, bukan hanya satu Bapak Gereja. Kemudian yang kedua, Irenaeus dari Lyon. Dalam bukunya Against Heresies, dia menuliskan Allah menciptakan melalui firman dan hakikatnya. Jadi kata kita itu sebagai Bapa berbicara kepada anak, kepada Logos, dalam kesatuan Roh Kudus. Itu yang menunjukkan kerjasama ilahi dalam penciptaan itu. Bapa, firman, Roh Kudus dalam kehendak yang satu untuk menciptakan. Bukan cuma itu, Tertullianus juga menggunakan ayat itu untuk melawan oneness. Kenapa? Dia mengatakan bahwa Allah berbicara kepada anaknya itu menunjukkan bahwa di dalam kesatuan Allah ini ada pluralisme, pluralitas. Itulah Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu. Ya, Athanasius, Bapak gereja kita dari Alexandria, dia mengatakan bahwa kata kita itu dialog antara Bapa dengan anaknya yang tunggal itu. Kalau kata kita di sana malaikat, kenapa kita itu huruf kecil, huruf besar semua? Ya. Jadi bagi Athanasius, Allah itu tidak pernah mencipta tanpa firman.
Jadi sejak kekal, kalau Bapa itu kekal, maka sejak kekal ia pun, firman-Nya pun ada dengan dia sejak kekal. Berarti ketika dia mau memulai ciptaan, dia berbicara kepada firman yang memulai ciptaan itu dong. Oke. Kan konteksnya itu mau menciptakan, bro. Betul, 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 Pak. Baiklah kita, konteksnya kan mau mencipta. Nah, sumber yang membuat ciptaan itu ada siapa? Sumber ciptaan itu siapa? Firman. Firman. Sang Bapa itu. Berarti Bapa berbicara kepada siapa dong? Firman. Kepada firman. Jelas kan? Ya, relasi kasih yang kekal ya, 1 Yohanes Relasi 4 ayat 8 kasih yang ya. kekal. Perikoresis Betul, Pak. yang kekal itu. Antara Bapa dengan anak di dalam Roh Kudus dan anak kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Jadi tuh nggak ngomong ke malaikat. Bahkan yang lebih ini ya, Bapak Gereja kita Agustinus dari Hippo, ia menolak Allah berbicara kepada malaikat. Tidak ada Allah berbicara kepada malaikat. Jadi kalau ada itu malaikat di situ, apakah malaikat sudah ada sebelum manusia diciptakan atau gimana kalau pandangan-pandangan timur ini? Dekat purba, dekat kuno yang saya baca buku tadi. Apakah malaikat sudah ada? Lalu malaikat diciptakan menurut manusia diciptakan menurut gambar malaikat juga karena kata kita di Tidak. situ. Tidak. Enggak ya. Tidak. Memang malaikat lebih dulu ada dari manusia, bro. Tetapi bukan manusia. Manusia itu tidak dicipta menurut gambar malaikat. Kalau bukti malaikat itu sudah ada sebelum manusia, ya dia udah jatuh sebelum manusia jatuh kan. Makanya dia yang menghasut manusia kan. Tetapi bukan kita, bukan menurut gambar malaikat kita diciptakan. Kalau kata kita itu dipahami Allah dengan malaikat. Jadi repot nanti, Alkitab itu jadi rusak kalau kata kita itu Allah dengan malaikat. Gitu. Betul. Jadi kata kita itu ya Allah dengan anaknya, dengan Yesus Kristus, dengan Sang Firman. Ya Allah Tritunggal lah itu. Allah Tritunggal ya, bukan yang lain-lain ya ini ya. Simbol. Jadi hubungan Simbol. kalau salah memahami Kolose 1 ayat 15 ini berdampak juga ke Kejadian 1 ayat 26 ya, Bro Elia. Pasti. Kalau bilang Yesus itu ciptaan berdasarkan Kolose 1:26, maka pemahaman Kejadian 1 ayat 26 ini pun salah gitu. Rusak jadinya. Yes. Ya. Memahami eikon toteo ini jadi rusak, gambar Allah ini menjadi rusak ya. Ya. Luar biasa teman-teman ya. Betul ya. Rusak ya. Oke Bro Elia, saya mungkin memberikan 3 kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya kepada Bro Elia nih, ya. Ya. Yes, 3 orang. Boleh ya Bro Elia ya? Oke. Boleh ya? Oke. Silakan bagi teman-teman yang ingin naik dan bertanya kepada Bro Elia tentang materi yang kami sampaikan itu, silakan ya, 3 penanya ya, 3 penanya ya. Halo, Shalom. Shalom Tias. Halo. Tias. Halo Ibu Tias, selamat malam. Halo Ibu Tias. Oh, halo. Ya, baik silakan. Ada pertanyaan untuk Bro Elia terkait dengan materi yang disampaikan oleh saudara kita Elia. Oke, terima kasih. Saya kira cukup jelas apa yang sudah disampaikan Kak Elia. Terima kasih banyak. Cuman memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang dilontarkan seperti yang sudah dijelaskan. Tapi saya pribadi sebenarnya sudah jelas. Cuman saya rada melenceng sedikit pertanyaannya, nggak apa-apa ya? Sesuai dengan tema Bu, tentang Yesus ciptaan atau bukan. Oke, mungkin agak nyerempet aja gitu. Saya masih agak bingung dengan, saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta, tapi apa kaitannya dengan Melkisedek? Apakah Melkisedek itu sesuatu yang diciptakan juga? Atau apakah dia kedatangan Tuhan yang sebelum yang 2000 tahun yang lalu? Atau apa misinya gitu? Jadi masih ada kaitannya dengan
penciptaan dan ciptaan itu sendiri juga. Oke. Baik, betul. Makasih. Bro Elia, pertanyaannya jelas? Ya. Baik, silakan. Ya, Melkisedek itu siapa itu Melkisedek? Jadi Melkisedek itu apa? Dalam Ibrani 7 ya, Bro. Dikatakan bahwa dia itu ya boleh dibaca Ibrani dulu 7, Ibrani 7. saya bacakan. Ya, saya lupa ayat berapa itu Ibrani 7 itu. Coba cari-cari dulu lah. Ibrani 7 Melkisedek apa gitu. Dari situ kita akan coba belajar ya. Ibrani 7 ayat 1. Iya, coba baca. Ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Sebab Melkisedek adalah raja, sebab Melkisedek adalah Raja Salem, oke? Salem itu artinya damai ya, Raja damai ya. Ya, lalu? Dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Oke, ia pergi kepada Abraham menyongsong. Ya, lalu? Menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Oke, dan memberkati Abraham. Lalu? Lanjut ya? Iya, lanjut. Kepadanya pun Abraham memberi 1/10 dari semuanya, menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Raja kebenaran dan Raja Damai Sejahtera, yaitu Raja Damai Sejahtera. Di Alkitab siapa yang menyebut dirinya kebenaran dan Raja Damai? Yesus. Jadi siapa Melkisedek itu? Melkisedek itu adalah teofaninya Yesus Kristus sendiri sebelum dia jadi manusia. Teofani itu artinya penampakannya Allah. Penampakannya Kristus sebelum dia menjadi manusia. Itulah Melkisedek itu. Makanya dia jadi Salem itu tadi? Bukan tempat ya? Salem, bukan Raja Salem. Ya, Salem. Raja Salem damai itu Raja ya? Kebenaran itu. Maksudnya. Oke. Bukan gitu. Tempat, bukan merujuk pada suatu tempat ya? Tidak. Lalu gini bro, dia katanya menemui siapa? Abraham. Yesus pernah berkata apa? Sebelum Abraham telah bersuka cita karena ia telah melihat aku hari itu. Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada, dan ia bersuka cita karena ia telah melihat hariku. Kapan dia bersuka cita? Karena dia, Yesus sendiri telah memberkati Abraham. Yaitu Yesus. Cuma belum datang dalam inkarnasi, tapi datang dalam penampakan. Makanya dikatakan tidak punya silsilah. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dan tidak diketahui asal-usulnya dari mana kan Melkisedek itu kan? Coba baca lagi. Melkisedek bukan ciptaan juga ya? Bukan. Coba apalagi baca lagi ayat-ayat berikutnya bro. Dikatakan tentang Melkisedek tadi. Oke, saya lihat ada lagi di Ibrani 6 ayat 20 nih. Berbicara tentang Melkisedek. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ia menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Itu dari Mazmur 110 ayat 4 kalau nggak salah. Coba baca. Mazmur 110. Oke, betul. Mazmur 110 ayat yang keempat. Dicatat ya Bu ayatnya. Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, berarti sudah dinubuatkan kan? Betul. Bahwa dia, Yesus, Sang Firman itu adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, Ibrani 7 ayat 3 dikatakan, coba baca bro. Ayat 3. Saya baca.
Ibrani 7 ayat yang ketiga. Ia Ia tidak berbapa, tidak tidak berbapa, beribu, tidak beribu, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia harinya dijadikan tidak berawal. Siapa yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Sang Firman. Yesus. Lanjut lagi. Ya. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam selama-lamanya. Melkisedek dibilang menjadi imam selama-lamanya. Padahal imam besar kita selama-lamanya hanya satu, yaitu Yesus. Berarti Melkisedek adalah Yesus itu sendiri. Kata dijadikan itu bukan diciptakan kan? Bukan. Oh, enggak lah, gimana sih? Ya. Aku dijadikan repot nanti. Ya. Ibu Tias, jelas Ibu Tias? Ya, jelas. Makasih. Berarti memang Melkisedek waktu itu dalam bentuk teofani yang menyerupai tubuh manusia gitu ya, di hadapan seperti Abraham. Manusia. Ya seperti manusia. Tapi kan setelah itu nggak diketahui lagi di mana tuh Melkisedek tuh pergi. Jadi dia Raja Salem itu bukan suatu kayak raja di dunia yang mempunyai rakyat dan seperti itu ya. Di mana tempat namanya Salem? Oke. Soalnya kalau di YouTube tuh seolah-olah digambarkan sebuah kerajaan dan bersama dengan rakyat. Ada yang menafsirkan begitu, Ibu. Tapi saya menghargai itu, tapi saya nggak sepakat dengan itu. Ya nggak apa-apa, itu perbedaan tafsir gitu kan. Cuma ada yang bilang Salem itu Yerusalem. Yerusalem sendiri baru berdiri sejak zamannya siapa sih, Bro? Yerusalem. Siapa yang mendirikan Yerusalem? Siapa? Saya nggak tahu. Daud. Siapa yang merebut Yerusalem itu dan dibuat menjadi nama Yerusalem? Ya Daud. Nah itu Melkisedek itu jauh dari Daud, itu bapaknya Abraham itu. Belum ada Yerusalem waktu itu. Oh gitu ya. Ya. Biasa ya. Jelas Bu Tias? Oke, makasih penjelasannya. Ya. Alia dan Bang RK. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Saya persilakan penanya kedua ya Bro Elia ya. Boleh ya, Bro Elia ya? Maaf ya. Ya, penanya kedua terkait Yesus ciptaan atau bukan ya. Saya persilakan Ibu Lea ya. Silakan Ibu Lea. Shalom. Shalom. Salve. Shalom. Salve. Saudara. Salve juga. Ya. Tadi aku monitor, aku dengar mengenai malaikat ya. Malaikat itu kan diciptakan, malaikat sudah ada sebelum manusia diciptakan. Tapi malaikat itu kan ada dua ya, Saudara Elia. Ada yang jahat, ada yang iblis ya, setan itu ya. Satu pertanyaan saya, satu itu. Terus yang kedua, Roh Kudus. Kalau Tritunggal Maha Kudus itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu kesatuan berarti ya dengan Tritunggal itu. Berarti beda dengan malaikat. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke. Malaikat itu sejak semula tidak ada yang jahat. Tuhan menciptakan malaikat itu untuk maksud yang baik. Nggak ada yang jahat. Jadi Tuhan tidak pernah ciptain setan. Mengapa dia disebut setan? Karena dia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Maka ketika dia jatuh, di Yesaya 14 itu dia telah jatuh, hai putra fajar. Maka dari situlah disebut Lucifer, yang diterjemahkan oleh Jerome dari kata Vulgata itu. Hillel bin Shahar itu loh. Ya. Jadi ketika dia jatuh baru dia disebut setan. Jadi Tuhan tidak pernah ciptakan setan.
Ya, jadi malaikat itu nggak ada dua jenis. Malaikat itu hanya satu. Dan malaikat itu makhluk roh. Malaikat itu semua baik. Cuma kehendak bebas yang ada pada malaikat itu membuat malaikat itu memberontak, dan ketika mereka memberontak, mereka berdosa. Nah, karena mereka makhluk roh, maka dosanya nggak bisa diampuni. Inilah mengapa orang setelah mati itu nggak bisa lagi bertobat. Karena apa? Pengampunan ada, Ibrani 9:22, melalui penumpahan darah. Darah. Makanya orang kalau udah mati nggak bisa lagi dia bertobat. Kenapa? Orang bertobat itu ketika dia masih punya daging. Dan rohnya di dalam daging. Nah, karena malaikat itu makhluk roh, dan dia berdosa, maka dosanya immortal, tidak bisa terampuni. Dan karena tak bisa terampuni, maka mereka terbuang dari surga. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Roh Kudus. Roh Kudus ini sopo sih? Ya. Roh Kudus ini adalah rohnya Allah, hidupnya Allah, hayatnya Allah. Nah, hidupnya Allah ini hidup. Hidupnya Allah ini menghidupi. Coba Ayub 33 ayat 4, Bro RK. Baik. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4, firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah membuat kita, dan nafas Allah membuat kita hidup. Roma 5 ayat 5, kalau nggak salah. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti tugas Roh Kudus itu mencurahkan kasih. Buktinya apa? Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus nggak bentuk burung merpati, bro? Ada. Iya. Apa ucapan Bapa? Inilah anak yang kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Roh Kudus itu mencurahkan kasih. Kasihnya Bapa kepada anaknya dicurahkan melalui rohnya itu. Anaknya kepada Bapa dicurahkan melalui Roh Kudus itu. Makanya buah roh itu hanya satu. Apa itu? Kasih. Dan bentuk kasih ini ada 9. Lemah lembut, sukacita, macam-macam. Buah roh itu hanya satu. Kasih. Karena Allah itu kasih. Luar biasa ya. Ya. Jadi siapa Roh Kudus ini? Ya, Roh Kudus ini adalah rohnya Allah yang menghidupkan. Dan Roh Kudus ini adalah mencurahkan kasih. Makanya kasihnya Bapa, dia mengasihi anaknya di dalam Roh Kudus. Makanya ketika Yesus dibaptis dan Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, ada Roh Kudus di sana untuk mencurahkan kasih itu. Ya, 1 Korintus 2 ayat 11. Kalau nggak salah. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu bahwa apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada yang tahu di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, orang bisa percaya kepada Yesus karena siapa, bro? Karena Allah. Roh Allah. Roh Kudus disebut sebagai penolong. Jadi mengapa kita bisa mengerti Allah? Mengapa orang bisa percaya Yesus hanya karena Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang memahami Allah. Hanya Roh Kuduslah yang tahu Allah.
Sebagaimana roh kita yang tahu kita, maka hanya roh Allah yang tahu siapa Allah. Maka kalau kita mau mengerti Allah, kita mau percaya kepada Yesus, harus melalui pertolongan dari Roh Kudus yang adalah rohnya Allah. Allah. Nah, itulah bukti kasihnya. Jadi Roh Kudus itu siapa? Ya Roh Kudus itu rohnya Allah yang menghidupkan dan pencurah kasih. Makanya bukti orang dipenuhi Roh Kudus itu bukan bahasa roh dan lain-lain, itu tanda-tanda saja. Tapi bukti orang di dalam dirinya memiliki Roh Kudus, dia memiliki satu, kasih. Dan bukti kasih itu mengampuni, lemah lembut, sabar, murah hati. Itu bukti kasih. Karena Allah itu kasih. Gitu ya. Kalau dengan jiwa, roh dan jiwa hubungannya? Kalau roh itu hidupnya, kalau jiwa itu perasaannya. Sebenarnya mirip-mirip itu, hampir sama gitu. Tapi jiwa itu lebih kepada keperasaannya, roh itu hidupnya. Yang membuat saya hidup ini adalah roh saya. Dan jiwa saya yang membuat saya berperasaan lah, saya punya kasih lah, apa macam-macam begitu. Dan ketika kita mati, roh dan jiwa kita ini bareng, nggak bisa terlepas. Tapi tubuh kita berpisah pada waktu yang sementara itu. Gitu. Jadi roh tidak pernah kehilangan jiwanya. Ya, roh itu selalu dengan jiwanya. Gitu. Oh, iya. Makanya ada trikotomi, dikotomi, ya nggak salah itu, dikotomi dan trikotomi itu nggak salah, karena itu hanya melihat cara pandangnya saja gitu, ya. Kalau malaikat itu tadi kan Tuhan tidak menciptakan iblis atau setan, tapi karena malaikatnya yang menyimpang dari ajaran itu ya menjadi iblis itu kan. Nah, malaikat itu berarti ada di dua tempat ya, ada di surga dan ada di neraka, begitukah? Ya, malaikat-malaikat yang tidak taat itu ya akan dilemparkan di gua-gua gelap. Kita lihat ayatnya ya. Coba Bro RK 1 Petrus 2 ayat 11 kalau nggak salah. Ya, 1 Petrus 3 ayat 19. Lupa aku. 1 Petrus 3. Oke. Ayat 19. Ya, Ayat coba. 19. Betul. 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Sekarang 2 Petrus 2 ayat 4. Coba 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang jatuh itu di mana sih ya? 2 Petrus 2 ayat 4. Ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka yang berbuat dosa. Lalu Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, ya. Jadi di mana malaikat yang jatuh yang berdosa tadi? Di gua gelap sebelum ke neraka. Makanya jangan percaya sama nabi yang dari goa. Nggak boleh. Repot nanti, ya. Nah, tipis-tipis saja, ya. Itu ya. Jadi ada yang di surga, ada yang di gua-gua gelap. Di gua-gua gelap itulah alam maut itu. Disitulah mereka disimpan untuk sebelum pada akhirnya dilemparkan ke neraka. Gitu. Ya. Lalu pas Mungkin seperti itu. Sesudah hari penghakiman itu, kita kan nanti ada penghakiman tentang ini ya, buku kehidupan itu. Lalu kalau misalnya kita dibawa naik ke surga, kita menjadi malaikat berarti kan di surga itu? Enggak lah. Kok jadi malaikat sih? Kita kan tetap kembali seperti Adam dan Hawa. Malaikat ya malaikat, manusia ya manusia.
Kita menjadi seperti malaikat itu dalam konteks tidak kawin dan mengawin. Ya di sana nggak ada lagi kawin-kawin. Tapi kita tetap manusia. Manusia yang sudah dipulihkan kodratnya menjadi tanpa dosa. Gitu. Bukan wujud seperti malaikat gitu. Enggak. Kita tetap dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tapi nggak bisa mati lagi, nggak bisa lapar lagi. Gitu. Ya. Di sana selalu siang, tak ada air mata. Itu lagunya kayak gitu. Ke tempat penuh bahagia. Wahyu 22 ayat yang ke-1. Coba Wahyu 22 ayat 1 dan berikutnya. Wahyu 22 ayat yang ke-1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, sungai air kehidupan itu siapa ya? Kristus itu, hidup yang kekal itu. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Gitu. Ya. Baik Ibu, kita ganti dengan penanya-penanya lain lagi Bu ya. Baik. RK, terima kasih banyak Bu. Salve. Dan Yesus juga pernah mengatakan apa bro sama perempuan Samaria bro? Akulah air kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku. Ia tidak akan kehausan lagi kan? Kehausan, karena air yang kuberikan kepadamu adalah air yang terpancar sampai pada kehidupan yang kekal. Betul. Luar biasa. Jadi air kehidupan itu yang Kristus Tuhan kita itu. Luar biasa Bro Elia ya. Diberkati sekali kami malam ini ya, room ini ya. Kak satu ya penanya ya, Manasye ya. Dari tadi udah bertanya. Halo, selamat malam Kak Manasye Leba. Salve, shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Bang RK. Ada pertanyaan, baik. Bang Elia, ya. Ya. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan materi Yesus ciptaan atau bukan? Silakan tanyakan kepada Kak Elia. Kalau gitu, Yesus itu ciptaan atau bukan ya, Kak? Bukan. Kalau gitu gimana Kak nih mengenai tubuhnya itu, tubuh dagingnya dia itu ciptaan atau bukan Kak? Oh ya, kalau tubuhnya itu memang ciptaan tapi bukan ciptaan dari kodrat manusia ya. Bukan ciptaan seperti menciptakan manusia, bukan menciptakan manusia yang rusak, bukan. Ya kalau dia tidak ciptaan, bagaimana dia menembus Adam yang adalah ciptaan itu? Tubuhnya ya, tapi pribadinya tidak loh. Ingat, karena tubuhnya Yesus itu berasal dari Bunda Maria yang disucikan. Dan Bunda Maria itu ciptaan. Ya tubuhnya pasti ciptaan. Karena di surga tidak ada darah dan daging. Gitu. Iya. Ya, kalau tubuhnya iya ciptaan. Tetapi pribadi Yesus tidak ciptaan. Ya, tidak berarti rohnya yang bukan ciptaannya. Ya kayak. Ya, bukan pribadinya Pak, pribadi Allah itu tidak ciptaan. Oh iya. Pribadi firman yang berinkarnasi itu tidak ciptaan. Ya, berarti gini Kak. Kalau mengenai rohnya itu gimana? Apakah maksudnya roh apa? Rohnya Yesus. Waktu dia rohnya Yesus itu ya Roh Kudus, rohnya Kristus. Ya. Itu bukan ciptaan. Ada satu roh atau ada dua roh Kak? Kayak kan kalau dia kan jadi manusia ya. Nah berarti apakah ada roh manusianya atau hanya Roh Kudus gitu? Ya itu perdebatan panjang. Apakah ada roh manusianya atau tidak ada roh manusianya? Tapi saya kurang percaya kalau Yesus punya dua roh. Yesus hanya punya satu roh, satu hidup. Roh Allah ada padaku ya. Roh Allah, ya. Kalau dia dua roh nanti aduh repot jelasinnya. Repot lagi.
Jadi kalau bagaimana dengan Yohanes 6 itu bahwa ada perkataan dalam Alkitab bahwa akulah roti kehidupan yang turun dari surga, itu gimana itu Bro Elia? Akulah, Roti kehidupan yang turun dari surga. ya dia roti hidup yang memberi kehidupan itu. Makanan yang menghidupkan itu. Itu kan dalam paralelisme dengan mana yang dari surga itu kan. Kalau kamu makan mana kamu mati, tapi akulah roti hidup yang dari surga. Yang kamu tidak akan, yang ketika kamu makannya kamu tidak akan mati lagi, gitu. Itulah yang kita terima dalam Ekaristi. Betul. Iya. Betul. Kalau masalah Yesus punya 1 atau 2 roh itu masih perdebatan panjang itu. Ya, tapi saya pribadi itu kurang percaya Yesus punya Dengan 2 roh. Gitu. Seperti itu Pak Manasye Leba ya. Jadi terkait Wahyu 3 itu. Baik, silakan. Iya. Nah, itu waktu dia mati ya, Bang RK sama Kak Ilya. Nah, waktu dia mati, dia bangkit dan dia ke sorga itu tubuh yang dibilangnya itu tubuh ciptaan itu dibawa ke sorga atau gimana ya? Iya dong, dengan tubuh yang sama kan dia bangkit kan. Makanya ketika Thomas mencek ada lubang, lambungnya juga tertusuk, tapi dalam keadaan yang sudah dimuliakan yang tidak bisa mati lagi. Makanya begitulah nanti tubuh kita yang akan dipermuliakan yang baru. Gitu. Tubuh yang akan dimuliakan itu ya seperti itu. Makanya Bapak gereja kita ya, Athanasius kalau nggak salah ngomong, apa yang tidak diambil Kristus itu tidak ditebus oleh Kristus. Gitu. Jadi maaf. Jadi yang berhubungan dengan yang pertanyaan Bapak ini, jangan sampai salah kaprah ya Pak ya. Karena di dalam Bro Elia, di dalam syahadat pengakuan imanesia itu kan sangat jelas ya di poin keberapa ya. Ya Allah dari Allah sejati, terang dari terang sejati, dilahirkan bukan diciptakan. Ya. Itu syahadat Nisea. Ya, maksudnya atau apa tuh Bang? Nisea. Dilahirkan bukan diciptakan itu maksudnya apa ya Bang? Silakan Bro Elia. Ya dia dilahirkan bukan diciptakan, artinya pribadi firman itu tidak pernah diciptakan Pak. Oh itu terkait pribadinya ya Bang ya? Iya, pribadi firman Allah itu tidak pernah diciptakan. Kalau dagingnya tetap diciptakan ya? Iya, ketika dia berinkarnasi kan dia mengambil dagingnya dari Maria. Makanya gennya Yesus itu, gen darahnya itu dari Maria. Karena apa? Makanya ketika Maria mengandung, dia dikuduskan oleh Allah. Agar apa? Agar Kristus itu memiliki darah yang kudus. Dan dia memiliki darah yang kudus. Kenapa? Karena memang dia dikuduskan. Dan oleh darahnya yang kudus itulah membuat ia tanpa noda, tanpa dosa, dan menebus kita orang berdosa ini. Gitu. Dia bersama Bapa itu nggak punya tubuh. Kalau dia punya tubuh bersama Bapa, berarti di dalam Allah yang ada roh itu ada tubuh. Jadi di surga sebelum berinkarnasi dia nggak ada tubuh. Justru karena di surga tidak ada tubuh, makanya dia berinkarnasi menjadi daging. Kalau di surga udah ada daging, dia nggak berinkarnasi, namanya dia turun aja. Begitu. Jadi di surga itu nggak ada tubuh. Jadi apakah tubuh Yesus itu ciptaan? Ya pasti ciptaan. Karena di surga nggak ada tubuh. Makanya berinkarnasi menjadi manusia. Become a flesh. And sars egeneto, di dalam daging. Menjadi manusia. Ya kemanusiaannya diambil dari Maria. Dan Bunda Maria sendiri ciptaan. Makanya Yesus itu memang benar Mesias dari Yehuda karena secara hukum dari Yusuf dia Yehuda dan dari darah melalui Maria dan tubuh juga dia adalah Yehuda karena Bunda Maria orang Yehuda. Begitu. Ya. Kalau ini akan berhubungan dengan Galatia 4 ayat 4 ya Bro Elia ya. Apa itu Galatia 4 ayat 4? Saya bacakan. Tetapi setelah genaplah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir, ya, bukan diciptakan, ya, dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat, ya.
Di Ya. situ udah kata lahir itu menggunakan kata genomenon ya. Artinya ya lahir. Artinya lahir juga nggak genomenon itu, Bro Elia? Ya lahir. Ya dilahirkan oleh Lahir. Maria, makanya Maria disebut Theotokos kan. Betul. Tapi lahir dari Allah itu, lahir dari Maria dengan lahir dari Allah itu beda loh. Betul. Betul. Bedanya Jadi, gimana itu, Bro Elia? ya lahir dari Allah itu sejak kekekalan. Lahir dari Maria itu ada waktunya, yaitu ketika inkarnasi itu. Begitu. Makanya Yesus dikatakan dilahirkan bukan diciptakan. Itu merujuk kepada ya dia dilahirkan. Secara dia dilahirkan masuk ke dunia melalui Maria, betul. Dia dilahirkan melalui Allah, betul. Tapi dia tidak pernah diciptakan. Pribadinya itu tidak pernah diciptakan. Itu yang perlu dipahami. Pribadinya itu tidak pernah diciptakan. Gitu. Baik. Jelas ya Pak Manasye Leba ya. Jadi kalau menggunakan narasi lain, ya maksudnya ketika menggunakan narasi lain seperti yang Bro Elia jelaskan, maka ya paling kurang ada literatur yang jelas untuk melawan kredonesia ini, Pak. Kalau mau melawan kredonesia ini ya pasti dianatemakan. Seperti itu, Pak. Pengakuan iman Athanasius itu udah jelas kok. Itu Pak Manasye. Ya, Bang, kalau nanti waktu dia datang ke dunia ini Bang ya, kayak itu nanti dia pakai tubuh yang mana Bang? Maksudnya yang waktu tubuh daging yang ada di bumi itu atau gimana ya Bang ya? Maaf. Itu Maksudnya? aku agak Tubuh kemuliaan tadi tuh yang di Bro Elia jelaskan. Silakan, Bro. Iya, nanti ketika Yesus datang, dia akan datang dalam tubuhnya yang mulia itu. Tubuh yang benar-benar mulia. Ya. Ya tubuh kemuliaan yang sudah dipermuliakan, yang semua mata itu nggak akan sanggup melihat dia nanti. Tadi dengerin apa sih, Pak? Kita jelasin. Iya. Maksudnya masih ada gak lubang paku atau di lambungnya itu masih ada gak? Atau udah nggak ada, Bang? Saya nggak tahu dia ada lubang paku atau tidak. Nanti kita sama-sama lihat. Oh, yang pasti itu dia datang dengan tubuh yang baru Dengan ya? tubuh kemuliaan. Tubuh Tubuh kemuliaan. kemuliaan. Gitu ya. Rahasia panas Pak Manasye ya. Oke Pak, makasih ya Bang ya. Oke, baik ya. Elia, Ingat ya, makasih jadi tidak boleh menerasikan dia diciptakan Pak ya. Itu sesat Pak. Iya, maksudnya Ya, gimana Yesus. Pak? Maksudnya dia diciptakan itu Ia maksudnya dilahirkan sesuai kredonesia iman rasuli kita. Ia dilahirkan bukan diciptakan. ya, maksudnya kan itu berarti pribadinya ya yang bukan diciptakan ya Bang ya, tapi Ya tubuh pribadinya dagingnya, enggak. Pribadinya. iya, tubuh dagingnya tetap ciptaan dari Ya, diambil darah dan dari daging Maria. Ya, diambil Itu nggak dari usah Maria. bingung. Iya. Itu nggak usah bingung. Athanasius dari Alexandria ini mengatakan begini. Saya baca ya. Logos itu kekal dan tidak diciptakan. Dalam inkarnasi ia mengambil tubuh dari perawan Maria. Tubuh itu nyata dan termasuk ciptaan. Yang tidak diciptakan mengambil yang diciptakan. Baru Gregorius dari Nazianzus mengatakan apa? Apa yang tidak diambil tidak disembuhkan. Artinya Kristus benar-benar mengambil kemanusiaan penuh yang memang ciptaan itu supaya manusia bisa ditebus. Lalu Kyrillos dari Alexandria, Bapak Gereja dari Alexandria. Satu pribadi, dua natur ilahi dan manusia. Natur manusia berasal dari Maria. Jadi Bapak jangan menganggap bahwa Yesus itu ciptaan karena tubuhnya ciptaan. Tidak. Dia itu tidak diciptakan. Ya, tapi natur manusianya diambil dari Bunda Maria yang adalah ciptaan. Tapi ketika natur manusianya bersatu dalam pribadi Kristus, ya dia tidak ciptaan. Pribadi itu tidak ciptaan. Ya. Dia yang makanya firman Allah menjadi manusia. Kalau dia di sorga udah punya tubuh, dia nggak perlu menjadi manusia. Udah punya tubuh, udah punya daging. Ngapain lagi menjadi daging?
Gitu, ya. Ya, maksudnya kan begini Bang, ini kan juga yang berkembang di media ini kan ada juga narasi tentang doketisme yang anti sekali dengan kata ciptaan. Apalagi Bang Elia tadi bilang itu tubuh dagingnya itu ciptaan, ya kan, dari Maria. Nah, ini juga kan kadang-kadang membuat kita bingung, Bang. Jadi kadang kalau menggunakan kata ciptaan atau mengatakan bahwa dagingnya Yesus itu adalah daging ciptaan, ini juga kadang-kadang kita suka di framing sama narasi doketisme Hmm? bahwa tubuh dagingnya itu bukan ciptaan, tapi tubuh dagingnya itu adalah darah dan daging dari sorga gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat teman-teman ya termaksud saya juga kadang-kadang suka dibingungkan dengan narasi seperti ini. Ada dua pandangan ya, pandangan doketisme dan duinatur gitu loh. Agar supaya teman-teman yang eh, di dibuat bingung dengan pandangan doketisme ini kan lagi rame juga Bang Elia. Jadi ini juga kayaknya perlu diluruskan oleh Bang RK dan Kak Elia ya, agar supaya kita nggak sana sini jadi kayak maju kena mundur kena gitu Bang. Enggak. Itu enggak ada yang bingung. Bapak gereja udah sepakat kok itu. Ya pribadi Kristus itu enggak pernah diciptakan. Makanya dia mengambil rupa ciptaan. Kalau dia mengambil rupa ciptaan, manusia itu ciptaan enggak? Ciptaan. Tapi Ya. lewat Ya udah, Maria. dia berarti kalau dia mengambil rupa ciptaan ya dia yang rupa ciptaan yang dia ambil itu ya ciptaan. Tapi dalam pribadinya dia meskipun natur manusianya itu ada pada pribadinya bukan berarti dia itu ciptaan gitu. Doketisme itu kan natur manusia Kristus yang dikatakan ilusi. Itu doketisme. Jadi doketisme itu mengatakan kemanusiaan Kristus itu ilusi, kebohongan gitu. Ada on off. Nah, kita tidak memahami itu. Nah, kalau tubuh Kristus itu bukan ciptaan, loh itu repot lagi. Gimana jelasinnya? Kalau tubuhnya nggak ciptaan, lalu mengapa dia menjadi tubuh? Kalau dia udah punya tubuh, ngapain dia jadi tubuh? Menjadi manusia lagi begitu. Dan ingat, Yesus itu mati menurut Bang RK, Yesus itu mati karena apa? Karena dibunbun atau karena menyerahkan nyawanya? Menyerahkan nyawanya. Iya. Yesus itu tidak mati karena dibunbun seperti kita. Saya bisa mati karena dibunbun. Tapi Yesus mati karena dia dibunbun gimana pun, dia nggak akan mati kalau ia nggak menyerahkan nyawanya. Makanya dia menyerahkan nyawanya ketika dia mengatakan, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku, baru dia mati. Paham ya Pak Manasya ya? Karena Maria itu ciptaan. Tetapi yang bagaimana juga seperti itu ya Pak Manasya? Ya betul. Paham ya Pak Manasya? Ya, masalahnya begini Bang, karena kan tema tentang tubuh daging ini ciptaan ini kan jarang dibahas. Jadi kadang kita juga. Apakah Bapak berpendapat bahwa Yesus pribadi Yesus adalah ciptaan? Oh enggak, saya percaya. Ya clear kalau begitu. Clear, itu udah clear. Pegang sampai matilah. Hendaklah engkau setia sampai mati dengan pengajaran-pengajaran rasuli seperti itu, Pak. Clear itu, Pak. Jangan tergoyangkan dengan ajaran-ajaran lain. Oke, Pak ya. Thank you, Pak ya. Ya, makasih. Tuhan memberkati. Dan Kak Elia, makasih. God bless. Ya. Baik. Kak Elia, ini sudah 3 penanya, Kak Elia. Apakah ada diskon 1 orang lagi atau gimana? Oh ya, atau silakan. Kak Elia ada. Saya kasih diskon 1 orang ya. Ya. Saya kasih diskon 1 orang ya. Yang bagus. Coba Jody Boy coba. Siapa?
Baik, halo Bang Jody Boy. Shalom, Terkait dengan Shalom. selamat malam Bang RK, Bro Elia. Baik. Aku ingin mau bertanya masalah Amsal 8 ayat 22 sampai 23 itu, Bang. Kanani itu ya. Ciptaan Kanani itu. itu bukan ciptaan. Kanani itu artinya memiliki. Oke, betul. Ia memiliki aku. Hikmat itu kan sang hokmah itu kan. Ya, Kanani itu artinya memiliki, bukan menciptakan. Jadi dalam bahasa Ibrani itu diartikan sebagai memiliki, bukan menciptakan. Iya, memiliki. Gitu bukan. Bang Jody Boy. Oh, memiliki ya, bukan menciptakan dalam bahasa Ibrani ya. Bukan. Karena bahasa Ibrani Kanani. Tanani. Oh, ngerti. Iya, sang hikmat. Yang ayat 23 itu gimana? Apa ayat 23-nya? Saya bacakan ya. Iya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mulanya pertama sebelum bumi ada. Iya. Gitu. Apa yang aneh dengan ayat itu? Pada mula pertama sebelum bumi ada. Ya. Aku dibentuk pada mula pertama. Gitu kan. Ya, dia dibentuk kan bukan berarti dicipta. Kanani itu bukan artinya dicipta, itu memiliki itu. Sang hikmat, sang hokmah. Memiliki, oke. Terima kasih banyak Bang RK dengan Bro Elia. Oke, saya izin turun ya, aku ngerti sekarang. Shalom. Ya, Shalom. Kita ini bayar orang, jadi narasumber. Saya naik, udah 4 penanya. Enggak bayar lah. Buat apa bayar mah. Satu lagi ya. Ya, itulah. Silakan. Ini satu lagi ini nggak habis ini Bro Eli. Orang dia ini satu lagi aja, baru nanti Bro satu RK lagi ya. Ya, satu lagi baru saya closing statement ya. Oh, ini Bang Kensi dari tadi ini. Mana dia tadi? Satu lagi saya naik ini. Mana tadi siapa ya? Tadi itu Grace ya. Mana Grace ya? Udah dari tadi minta naik ya. Silakan. Nanti kita buat acara ini lagi ya, karena ini sangat bagus ya. Silakan. Shalom. Iya, saya mau tanya untuk memperdalam aja sih. Sebenarnya sih udah tahu, cuma jujur masih agak bingung sih. Saya mau tanya, tolong dijelaskan gitu sama Elia, yang Kisah Para Rasul 11 ayat 30 sampai 31 itu loh. Yang Yesus berapa, Bu? Maaf. Kisah Para Rasul 11 ayat 30 sampai 31. Kisah Rasul berapa? 11. 11 ayat 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 30 sampai 31. Baik. Kisah Rasul 4 ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Pentakosta ya. Silakan berdua. Nah, jadi yang saya tanya, di situ kan murid-muridnya Yesus kan sebut Yesus itu hamba-Mu yang kudus. Nah, di 31 itu kan posisinya maksudnya menjelaskan waktu mereka berdoa itu kan menjelaskan posisinya Yesus sudah naik ke surga ya. Karena kan Roh Kudus sudah turun gitu. Nah, jadi yang saya tanya, kenapa maksudnya murid-murid Yesus masih menyebut Yesus itu hamba-Mu yang kudus gitu loh. Bukannya dia udah jadi raja gitu ya.
Misalkan dia udah kembali ke sorga gitu kan. Hmm, Nah, itu yang bingung, yang saya agak bingung gitu. gak perlu bingung. Yesus itu dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, dia tetap di dalam kehendak Bapaknya. Dia disebut hamba, bukan berarti dia lebih kecil dari Bapa. Kenapa dia disebut hamba? Konteksnya ini doa. Imam besar kita siapa? Yesus. Artinya mereka berdoa itu memohon kepada Yesus sebagai imam besar. Bukan berarti Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Hmm. Jadi Iya, saya gelar saya hamba percaya itu gitu. bukan berarti Yesus lebih rendah dari Bapa. Hmm. Jadi maksudnya jangan dibilang karena dia dibilang hamba, kan kayak yang satu itu ya tahu lah ya, kalau saya bilang Ya, yang satu udah tahu kan, dia kan bilang berarti Yesus itu nggak setara dengan Bapa gitu. oh, Itu yang saya itu nggak itu setuju orang gitu aneh. loh. Orang aneh itu. Gimana Iya, Yesus cuma nggak kalau setara? saya Gimana baca. Yesus nggak setara dengan Bapa? Aduh, repot lah kalau Yesus nggak setara. Coba Bro RK, Yohanes Yohanes 14 ayat Nih, 23. Yesus tidak setara dengan Bapa. Ini yang rusak kalian ini, TikTok ini jadi rusak gara-gara itu. Yesus berapa? 4 ayat Yohanes 23. 14 ayat 23. Oh iya, ada 14 ayat 23. Aduh, kalian ini, aduh, tobat. Ini juga sekalian membuktikan kata kita dipakai Yesus tuh. Coba Yohanes 14 ayat 23. Oh iya, betul. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau dia lebih rendah daripada Bapa, kok dia bisa mengatakan kami dengan Bapa? Iya, Yesus juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau nggak setara gimana bisa satu? Hmm. Nah, Ada repot. juga kan yang ayat yang bilang apa, dalam kesetaraannya dia merendahkan dirinya gitu kan. Iya, yang walaupun dalam Berarti rupa ya, yang kedua, Allah. ya. Yes. Jadi kan itu sebenarnya udah jelas dia setara gitu kan. Ya. Jadi yang Cuma ya aneh-aneh yang bilang Yesus lebih rendah itu nggak usah diikutin. Jujur aja ya. Nggak dia usah cuma diikutin. mau mempertegas aja gitu kan, supaya yang bela-bela dia itu ngerti lah gitu. Iya. Nggak apa-apa. Mau ada yang bela dia, mau ada yang nggak bela dia, tugas kita cuma kasih tahu yang benar. Kalau dia membela yang salah, mati-matian karena orangnya bukan demi kebenaran, dia yang rugi, bukan kita kan? Iya. Ya udah, ngapain repot? Kalau mereka mau bela yang salah hanya karena FOMO dan euforia karena lebih ini ya urusanmu gitu. Saya nggak jujur aja ya di hadapan Tuhan, tidak take a jealous, tidak ngambil nggak banget karena nggak ada yang lebih mahal dari kebenaran. Nggak ada yang lebih mahal dari kebenaran. Jujur. Untuk apa? Untuk apa kamu punya banyak penonton, katakanlah begitu, lalu punya banyak audience, tapi kamu kasih makan racun, dan yang kamu kasih makan racun itu seneng-seneng, padahal nggak tahu itu racun gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Jadi nanti Yesus ini ketika dikatakan lebih rendah, mengapa hambamu yang kudus di sana? Karena Yesus menjalankan fungsi keimamatan. Karena dia imam besar kita kepada Bapa. Ya, Yesus mengatakan apa? Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti dia pengantara kita yang esa itu kepada Bapa kan? Iya. Imam besar. Repot. Bersihinnya repot, capek. Makanya jangan aneh-aneh lah ya. Jangan capek lah Elia, karena dia aja semangat tuh, jadi orang semangat juga gitu. Tidak apa-apa Bu ya. Oke, seperti itu ya Bu Grace ya. Oke, makasih Bang Herka sama Elia Miron. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ini Bro Elia, sebelum saya mengakhiri diskusi kita ini Bro Elia, jikalau bapak-bapak gereja itu bisa ditanya di zaman sekarang nih Bro Elia, ditanya, apakah saksi Yehova atau Arianisme sesat? Apa jawabannya Bro Eli?
Sesat. Tahu nggak Oke. Nikolaus itu? Nikolaus. Santo Nikolaus. Ya, yang jadi Sinterklas yang lahir di Patara itu loh. Oke. Dia nggak cuma ngebantah si Arius itu, dia tampar si Arius itu. Saking cintanya dia pada kebenaran. Luar biasa ya. Nah, kita ini sekarang hari ini, kita cuma ngasih tahu kamu salah, kita dituduh menghakimi. Kalau Nikolaus hari ini ada, bukankah orang-orang ini bilang Nikolaus itu iblis karena nampar? Yes. Karena kasar. Iya. Pasti dibilang iblis kan si Nikolaus itu kan? Santo itu. Iya. Betul. Kalau beruang mereka kan di abad kedua abad kedua baru ada satu, tapi itu nantilah kita berdua diskusi. Jadi repot gitu. Jadi kita hari ini entah mengapa kita mengatakan yang benar, kita dibilang iri. Tapi entah apa yang mau diiriin gitu loh. Terus kita dibilang pansos. Kita dibilang cari nama. Apa maksudmu apa ngomong begitu? Sebelum itu ada, sebelum aksi kemarin itu viral, kita sudah berkali-kali mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Amin. Sebelum dia ngomong, Yesus tidak setara dengan Bapa. Coba cari videoku tahun 2023. Sudah mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Amin. Jadi nggak ngerti aku kadang sama orang-orang yang, tapi ya memang sih kata Tuhan Yesus akan nanti di akhir zaman. Ya, nanti di akhir zaman akan banyak orang yang buat pengajaran itu untuk menyenangkan dongeng telinganya. Artinya apa? Itu dibungkus dengan hal-hal yang sebenarnya esensinya tidak ada. Dan yang tadi itu Bro Elia terkait dengan Amsal 8 ayat 22 itu, di situ dia kan ayat 24 kan dia bilang dibentukkan. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata nisakti, ya. Itu artinya mengatur. Jadi dia yang sudah mengatur sejak kekekalan itu. Oh, kata dibentuknya kata itu. Dibentuk itu harusnya menggunakan kata nisakti, ya. Iya. Kalau di ayat 22 itu dia menggunakan apa tadi tuh? Kanani. Kanani, ya, artinya memiliki. Ya. Di ayat 23 dia menggunakan kata nisakti yang artinya mengatur. Dia untuk mengatur seperti itu. Oke Bro Elia, terima kasih banyak atas kesempatan. Janganlah bosan-bosan ya, laiku ya, untuk datang di live kami yang sederhana ini ya. Janganlah bosan-bosan ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita memberikan aplaus yang ya luar biasa, apresiasi buat Bro kita Elia ya teman-teman ya. Kamsya, thank you semua teman-teman. Tuhan memberkati semangat kita, ya. Selalu ya, bagaimanapun kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita nggak paham kebenaran, bahkan menolak kebenaran, gimana kita bisa hidup benar? Itu saja ya. Boro-boro hidup benar kalau kita nggak tahu yang benar. Orang yang ngomong yang penting hidup benar, pengetahuan yang benar tidak perlu, itu bohong. Itu orang malas, nggak mungkin dia hidup dalam kebenaran. Yang penting kita benar, yang penting hidupnya benar, yang penting hidup kita benar, nggak perlu pengetahuan itu. Kalau kamu tidak tahu pengetahuan yang benar, gimana kamu bisa hidup benar? Ya, jadi jangan pernah lemah, jangan pernah capek mencari kebenaran. Tuhan kita mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Nah, jadi untuk semua, nggak hanya saya dan Pak RK, kita semua tuh sama-sama belajar kok. Saya dan kalian yang nonton ini sama-sama belajar, kita semua gitu. Tapi tentu dengan hati yang mau belajar. Bukan ngerasa diri sebagai patron teologi ya. Jadi buat tafsir saya nak jidat sendiri, jangan. Itu bahaya, itu repot ya. Nyucinya capek. Nah, buat Pak RK juga thank you. Dan semangat selalu, jangan pernah capek untuk apapun kata orang, apapun tanggapan orang tentang kita, kalau kita tetap di tracknya, hambatan pasti ada. Karena semakin kita lurus, hambatan itu pasti akan ada untuk berusaha membelokkan kita. Dan kita sebagai manusia dalam kelemahan kita, saya dan RK juga, pasti kita lemah.
Kita mungkin jatuh dalam penghinaan, kita mungkin kata-kata kasar, kita mungkin terbawa emosi, dan untuk itu kita pasti minta maaf kepada semua orang. Tapi terlepas dari semua itu, nggak ada manusia yang luput dari kesalahan, dari kelemahan, dari karakter. Tetapi kalau itu justru kebenaran ajaran inilah yang harus kita fokuskan. Karena kalau fokus pada pribadi karakter masing-masing, nggak akan ada selesainya. Tapi kalau kita fokus pada kebenaran itu udah selesai kok itu 2000 tahun lalu. Itu maksudnya. Nah, jadi dewasa dalam menyikapi. Karena gini, kamu ngelihat orang itu baik, ajaran yang menyesatkan, itu kebaikan dia itu nggak bisa tolong kamu. Ajaran dia itu membinasakan kamu. Makanya Alkitab tidak mengajarkan kita untuk hidup baik, tapi untuk hidup benar. Karena hidup baik itu relatif. Baik menurut Kadrun adalah mereka yang beristri 4, yang mengawini anak-anak. Itu baik bagi mereka. Baik bagi mereka talak 1, talak 2. Baik bagi mereka punya anak, cerai, kawin cerai. Itu baik bagi mereka. Bagi kita itu nggak baik. Tapi apakah itu benar? Itu tidak benar. Ya? Jadi carilah hidup yang benar, bukan hidup yang baik. Baik itu macam-macam. Oke? Gitu ya, brother. Thank you. Tuhan berkati selalu. Saya pamit dulu. Saya mau mandi. Bye. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Jakarta ya, Bro Elia ya. Ya, sampai jumpa. Nanti kabar aja ya. Just call me. Oke, siap. Saya izin turun ya, layakku. Ya, Mau lihat ya. godang? Mau lihat Ya. ya? Oke, luar biasa teman-teman ya pengajaran kita malam hari ini dari Bro Elia ya, dari layak kita ya. Mau lihat godang ya. Dan untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk follow-follow akun Bang RK. Bang RK akan lebih sering membuat sebuah pengajaran-pengajaran ini dan mencoba berkolaborasi dengan para hamba-hamba Tuhan untuk memberikan pengajaran-pengajaran seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa di follow-follow dan di love orange kan kalau punya 1 koin ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya ikuti ajaran yang apostolik teman-teman ya. Pengajaran yang apostolik yang sudah tertera jelas dalam konsili itu ya. Jangan keluar dari ajaran-ajaran bapak-bapak gereja teman-teman ya, karena ketika Anda keluar dari ajaran bapak-bapak gereja maka ya jawab sendiri. Ya, jangan pernah keluar dari situ ya. Asik dapat gift RK nih bos, senggol dong. Oke guys, seperti itu teman-teman ya. Pengajaran ini adalah berusaha untuk membangun iman kita. Seperti yang Bang RK sampaikan di awal adalah jangan sampai iman kita itu menjadi defisit dalam sebuah ilmu kesehatan atau dalam posyandu, kesehatan ibu dan anak. Anak diberi ASI eksklusif itu 9 bulan. Setelah ASI eksklusif 9 bulan, kita perlu ada yang namanya tambahan-tambahan makanan. Begitu pula iman kita, jangan hanya teknon atau jangan seperti anak-anak. Harus ada tambahan-tambahan makanan agar apa? Nilai gizinya makro maupun mikro harus menjadi naik semakin tinggi. Jangan sampai dia defisit dan pada akhirnya menjadi apa? Iman kita menjadi apa? BGM atau di bawah garis merah. Ingat, jangan sampai iman kita kalau kita hanya mau makanan-makanan lunak, iman kita menjadi BGM ya atau di bawah garis merah terus defisit terus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ingat, pengajaran itu keras. Alkitab mengatakan belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Begitu pula hikmat, pengertian dan didikan teman-teman ya. Sebelum kita mengakhiri live kita ini teman-teman ya, kita akhiri dalam doa. Karena kita mengawali dalam doa, kita juga harus mengakhiri dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan ya atas tuntunan dia. Saya buka dulu kacamata. Ini bukan kalau doa itu jangan intinya kacamata, buka kacamata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang membimbing kami, menuntun kami, menjaga kami senantiasa selalu ya Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau memberkati teman-teman semua yang ada di bawah ini ya Bapa. Kami yang mempelajari firman-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari kesesatan-kesesatan pengajaran-pengajaran duniawi Tuhan. Yang melenceng dari ajaran para rasul. Dari ajaran rasul-rasul-Mu ya Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga.
Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari malam hari ini ya Tuhan. Bapa kami dalam sorga, tuntunlah setiap langkah kaki kecil kami. Berikanlah kami setitik hikmat dari surga Tuhan, setitik saja. Maka kami sudah merasa sangat berbahagia dan teramat berbahagia karena kami bisa memahami apa yang Engkau sampaikan. Jauhkan kami dari para penyesat-penyesat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dalam Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman ya, luar biasa, sabar. Intinya kacamata, Mama sudahlah. Asik. Intinya kacamata, Mama sudahlah ya. Oke, nanti Bang RK akan menghubungi beberapa narasumber-narasumber lagi untuk memberikan pengajaran terhadap kita ya teman-teman, kepada kita. Karena kalau tiap hari kalian dengar saya pun kalian bosan dengar suara saya. Ya, karena tiap hari kalian dengar suara saya pun kalian bosan. Jadi saya harus mencari narasumber-narasumber. Benar gak kalian bosan? Jangan tipu-tipu. Stop tipu-tipu. Biar tidak ada dusta di dalam kita ya. Ya. Sering-sering live sama Elia. Nanti lama-lama kalian bosan juga dengan kami berdua. Bosannya nanti kami berdua. Untuk teman-teman yang senantiasa mendukung Bang RK di sini, Bang Mika terima kasih sudah kasih lumsum. Ya, kalau bahasa-bahasa birokrasi itu kan kalau kita duduk di kursi rapat gitu namanya lumsum ya. Terima kasih Bang Mika sudah bersedia untuk kasih lumsum buat kami berdua di sini ya. Tuhan yang membalas kebaikan Abang dan diberkati selalu, dijaga kesehatan beserta keluarga ya. Luar biasa ya. Ko Antoni, terima kasih juga sudah kasih lumsum buat kami, Ko Steven, Kak Bel, Kak Elizabeth, Mam Briel, dan teman-teman semua yang ada di sini yang sudah senantiasa support, yang kasih tap-tap layarnya, terima kasih banyak. Yang kasih satu mawarnya juga, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Ingat, saya bukan teologi kemakmuran ya. Jangan kau tuduh saya teologi kemakmuran. Gara-gara kau kasih saya gift, saya buat bilang begitu, kau bilang tuduh saya teologi kemakmuran lagi ya. Stop ya. Itu stop ya, saya bukan teologi kemakmuran ya. Kasih dong ciumannya dong. Gitu. Ya, di follow akun Bang RK ya, di follow akun Bang RK ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya. Karya terima kasih angpaunya ya. Ini masih setengah bulan ya. Bang Yosua, aduh hampir saya ngomong nama aslimu ah. Lamim keceplos ini ya Tuhan. Bang Yosua terima kasih banyak ya sudah di sini juga dan senantiasa mendukung kita. Pelayanan kita ya teman-teman ya, sudah mendukung mensupport lainnya. Ya, yang baik diambil, yang menurut kalian tidak baik ya renungkan dan refleksikan dalam permenunganmu. Yang baik diambil. Ya, tetapi merasa ada kurang janggal nih. Permenungan, refleksi, minta hikmat dari Tuhan. Hal yang baik diambil. Pengajaran yang baik diambil. Yang rasa belum ini, refleksikan, minta hikmat dari Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. Tidak ada paksaan. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk ikut sama seperti saya. Dan Anda juga tidak bisa memaksa saya untuk ikut seperti Anda. Kalau kita saling paksa, terakhir kita teriak-teriak tiap hari. Kita ngamuk-ngamuk tiap hari. Ya, pokoknya nanti saling-saling ilfil lah gitu ya, seperti itu ya. Oke ya, saya izin pamit ya. Shalom untuk kita semua. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Shalom. Kok pencet kecium? Maaf. Shalom. God bless you.